Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4, izinkan saya mengenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Model refleksi yang saya gunakan adalah Six Thinking Heads, yaitu teknik 6 topi. Model refleksi ini diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi yang mewakili cara berpikir yang berbeda. Untuk yang pertama adalah topi putih. Topi putih ini yaitu mengarahkan kita untuk menuliskan sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Dalam hal ini adalah fakta yang ada. Kemudian yang kedua adalah topi merah. Topi merah ini mengarahkan kita untuk melakukan refleksi, yaitu dengan menuliskan perasaan Anda atau saya dalam hal ini terkait topi yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah topi kuning, yaitu tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Kemudian yang keempat adalah topik hitam, yaitu tuliskan kendala, hambatan atau resiko dari tindakan dari semua peristiwa yang sedang dibahas. Kemudian yang kelima adalah topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan yang keenam adalah topi biru, yaitu tarik kesimpulan dan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk yang pertama adalah topi putih. Di sini merupakan refleksi untuk kita menuliskan sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Dalam hal ini adalah fakta yang terjadi. Di mana yang pertama tanggal 12 sampai 13 Agustus 2022 mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Dan ini pada kegiatan ini saya dan calon guru penggerak yang lain dapat mengaktifkan pengetahuan awal tentang konsep belajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu tanggal 15 sampai 16 Agustus 2022 yaitu kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi. Pada kegiatan ini saya dan calon guru penggerak yang lain berdiskusi dan mengenal perubahan paradigma, konsep disiplin, positif dan motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022 yaitu pada kegiatan ruang kolaborasi, di mana pada kegiatan ruang kolaborasi ini yang dilaksanakan bersama fasilitator dan calon guru penggerak lainnya melakukan menganalisis sebuah kasus indisipliner murid. Analisa yang dilakukan berdasarkan konsep budaya positif. Yang keempat yaitu tanggal 20 sampai 22 Agustus 2022 yaitu kegiatan demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini saya melakukan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus indisipliner di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu tanggal 23 sampai 24 Agustus 2022 yaitu kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, di mana pada kegiatan elaborasi pemahaman yang dilakukan bersama instruktur untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman kami mengenai konsep
konsep budaya positif, dan pada koneksi antar materi saya dapat menyimpulkan peran saya di sekolah terkait penerapan budaya positif yang dikaitkan dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang keenam adalah tanggal 25 sampai 26 Agustus 2022, yaitu pada kegiatan aksi nyata dan post-test modul 1. Aksi nyata yang saya laksanakan dengan penerapan budaya positif di sekolah dan menyebarkan pemahaman serta pengalaman kepada rekan sejawat terkait penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sebagai evaluasi pemahaman materi modul 1, maka saya dan CGT yang lain melakukan post-test modul 1. Kemudian untuk tahapan refleksi yang kedua, yaitu topi merah. Di sini CGT dalam hal ini saya menuliskan perasaan saya terkait topik yang sedang dibahas. Perasaan saya terkait topik budaya positif, yaitu pada modul 1.4, saya merasa sangat bersyukur sekali dapat mengikuti serangkaian tahapan dan proses pembelajaran di modul 1.4, yaitu budaya positif dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang saya dapatkan. Saya merasa senang sekali bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan calon guru penggerak yang lain. Saya juga merasa sangat tertantang dan semangat sekali dalam menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah, dan ternyata dari aksi nyata yang saya lakukan masih banyak yang harus saya benahi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk tahapan refleksi yang ketiga adalah topik kuning. Di sini saya menuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Di sini saya dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru untuk menangani permasalahan murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian saya dapat mengenali kekuatan dan kelemahan sebagai pendidik melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan tentang budaya dan lingkungan positif di sekolah yang akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik maupun seluruh warga sekolah. Tahapan yang keempat adalah topi hitam, di mana saya di sini menuliskan kendala, hambatan atau resiko dari tindakan _peristiwa yang sedang dibahas. Kendala, hambatan atau resiko yang saya hadapi selama mengikuti tahapan dan proses pembelajaran modul 1.4 budaya positif, yaitu pada saat saya menerapkan budaya positif di sekolah, di mana saya memerlukan waktu lebih untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dari setiap warga sekolah untuk menerapkannya. Untuk dapat menanamkan dan menumbuhkan kesadaran murid terhadap budaya positif di sekolah, membutuhkan waktu, usaha, dan tenaga yang lebih dan berkelanjutan secara konsisten, sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan yang sudah direncanakan dan diimpikan. Kemudian tahapan yang kelima, yaitu topi hijau. Di sini saya menjabarkan ide-ide yang muncul setelah saya mengalami peristiwa tersebut. Setelah saya mengikuti rangkaian tahapan dan proses pembelajaran modul 1.4, pada diri saya muncul ide-ide sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hal yang perlu ditingkatkan untuk menerapkan budaya positif di kelas _sekolah. Yang kedua, menyebarkan pemahaman, pengalaman, dan berbagi praktek baik penerapan konsep budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan murid untuk dapat membuat keyakinan kelas _sekolah sebagai acuan pelaksanaan disiplin positif. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengamati budaya positif yang sudah berjalan di sekolah lain melalui lingkungan digital. Kemudian tahapan yang keenam atau yang terakhir dari refleksi yang saya buat ini, yaitu topi biru. Yaitu di sini saya menarik kesimpulan dan membandingkan dengan tujuan yang telah saya tetapkan sebelumnya.
Setelah saya mengikuti rangkaian tahapan dan proses pembelajaran modul 1.4, di sini saya menarik kesimpulan yaitu dengan melakukan refleksi diri terkait penerapan budaya positif di kelas _ sekolah, maka saya sebagai seorang pendidik, saya mampu mengukur kekuatan dan kelemahan saya. Kekuatan ini akan menuntun murid dan seluruh warga sekolah untuk menerapkan dan membangun budaya positif dan lingkungan yang mendukung terwujudnya budaya positif tersebut. Praktek baik dari budaya positif di kelas _ sekolah akan terwujud apabila terjalin kolaborasi dan sinergitas yang solid dari berbagai macam aset kekuatan yang ada di kelas _ sekolah yang sesuai dengan tujuan awal saya mempelajari modul 1.4 ini. Untuk selanjutnya adalah penerapan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengamati dan mengidentifikasi kasus pelanggaran yang terjadi di sekolah, di mana di sini kasus yang pertama yaitu peserta didik mengenakan baju atau seragam yang dikeluarkan baik pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mengenakan model celana pensil yang tidak sesuai dengan tata tertib atau aturan yang ada di sekolah terkait dengan model celana yang dikenakan oleh siswa. Kemudian kasus yang ketiga yaitu pada saat KBM berlangsung, ada salah satu peserta didik yang tidak ada di kelas dan setelah kurang lebih 20 menit peserta didik tersebut masuk dan menyampaikan kepada saya kalau habis dari kantin. Karena pada saat istirahat pertama, peserta didik tersebut tidak istirahat karena mengerjakan tugas yang lain. Kemudian kasus yang keempat yaitu pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ada salah satu peserta didik yang pada saat saya lihat itu seperti tidur atau tertunduk ke bawah, dan setelah saya dekati ternyata peserta didik tersebut bermain game dengan menggunakan HP-nya. Untuk selanjutnya dari kasus yang sudah saya sampaikan tersebut, saya melakukan pembimbingan dan pendampingan dengan menerapkan segitiga restitusi yang merupakan wujud dari penerapan program disiplin di sekolah, di mana dalam menerapkan segitiga restitusi tersebut terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan integritas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya abadikan dalam bentuk video. Halo Aldi, selamat siang. Ya, silakan. Aldi, tadi pada saat pelajaran biologi, kenapa kamu masuk kelas terlambat? Padahal murid mendapat info dari teman kamu tadi sebelum pelajaran biologi, yaitu pelajaran matematika wajib, kamu ada di kelas. Iya Bu, maaf. Tadi saya terlambat masuk ke kelas pada saat jam pelajaran biologi karena saya lapar Bu. Tadi saat jam istirahat jam pertama, saya masih mengerjakan tugas matematika saya yang tertinggal, jadinya saya tidak sempat istirahat Bu. Tapi yang bolos itu gak cuma saya kok Bu. Tadi ada beberapa siswa juga dari kelas lain yang ikut bolos sama saya Bu. Iya Aldi. Oke Aldi, di sini murid tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang memulai, dan siapa yang ikut-ikutan. Di sini murid ingin mencari solusi bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini. Setiap orang pasti punya salah, begitu dengan saya. Dia itu manusia yang sempurna. Tentunya ketika kita lapar, kita akan mencari makanan yang bisa kita konsumsi untuk menggunakan rasa lapar tersebut. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan, karena ketika kita makan telat atau makan tepat waktu, maka akan beresiko pada kesehatan kita. Di sini murid bisa
apabila kamu lapar pada saat jam pelajaran, alangkah lebih baiknya kamu menemui guru untuk meminta izin dan menyampaikan alasan. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Kita bicara tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kamu lakukan. Disiplin dan bertanggung jawab. Betul sekali, ternyata kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Nah, sekarang kita kembali lagi Alfi. Ketika tadi kamu terlambat masuk kelas, apakah kamu sudah melaksanakan disiplin dan bertanggung jawab? Belum. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengindahkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ke depannya. Iya Bu, saya akan meminta maaf secara langsung kepada Bu Murid dan teman-teman saya, dan saya akan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat Bu. Oke Alfi, permohonan maaf dari Alfi saya terima, dan pesan dari saya untuk kedepannya kamu jangan melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan melakukan apa yang tadi sudah kamu sampaikan. Baik, saya berjanji akan melakukan apa yang saya sampaikan. Saya ingin kembali ke kelas dulu ya Bu. Terima kasih atas panggilnya. Sama-sama Alfi, semoga kedepannya kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang lebih baik. Sukses buat kamu ya Alfi. Iya Bu, terima kasih atas motivasi dan dukungannya. Untuk selanjutnya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait penerapan budaya positif di kelas atau sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah secara mandiri. Untuk selanjutnya adalah testimoni dari peserta didik yang sudah saya abadikan dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah Mukti Wibowo dari kelas 10-2. Di sini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan setelah dilakukan pembimbingan dan pendampingan oleh Bu Monika terkait penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Setelah dilakukan pembimbingan dan pendampingan oleh Bu Monika, saya merasa bahwa hal-hal yang telah beliau sampaikan sangat bermakna, sehingga saya bisa menyadari akan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Monika atas apa yang telah beliau sampaikan, sehingga saya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil pemaparan jurnal refleksi Dwi mingguan modul 1.4 budaya positif dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pada khususnya dan bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara pada umumnya. Dari saya cukupkan sekian. Iwak sepat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam.